أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Karam, muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 110. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Al-babur rabi'u bi asrari zakati. Bab yang keempat pada menyatakan segala rahasia zakat. Bermula zakat itu satu rukun daripada rukun Islam yang 5 yang tersebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati ta'iz zakah shaumi Ramadan hajjil bait. Artinya didirikan Islam atas 5 perkara. Pertama mengucap syahadah, kedua mendirikan sembahyang, tiga memberi zakat, keempat puasa pada bulan Ramadan, kelima naik haji ke Baitullah. Yang diambil di situ yaitu rukun ketiga dari zakat. Dan firman Allah Ta'ala, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Bermula mereka yang memperbandahkan emas dan perak, padahal tiada mereka membelanjakannya akan dia di dalam jalan Allah Ta'ala. Padahal tiada mereka itu memberi zakat, maka habarkan oleh makan mereka dengan siksa yang amat sakit. Berdasar daripada sebagian fardunya zakat, sebagian masuk fardu zakat dalam makna rukun Islam, sebagian daripada firman Allah memberi kabar yang sangat menakutkan kepada orang yang kena berzakat. Kata Imam Ghazali, Allah bermula dengan ayat orang yang menegakkan akan zakat. Yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Maknanya kena berzakat. Dari situ lalu sangat fardu lah hukumnya. Tabuzani radhiyallahu bashiril kanizin bikayin bi zuhurihim yakhrujun min junubi kayin min qubayl aqbaihim yakhruju jibahum. Kabarkan 5 akan orang yang menaruh harta, padahal mereka tiada mengeluarkan zakat hartanya dengan siksa. Dicocok di dalam belakang mereka dengan besi yang dibakar hingga merah.
Dari tengkuk mereka dikeluarkan besi itu daripada dahi mereka. Wa fi riwayatin ukhra anhu yudhu hilmati thadi ahadin fayakhruju min ba'di katafaihi yudhala min naqdi katafaihi yudhala naqdi katafaihi hatta yakhruja min hilmati sadyaihi yatazazar. Ada satu riwayat yang lain bahwa ditaruh besi atas butir susu seorang mereka lalu dicucukkan mereka, dikeluarkan dari badannya atas belikatnya dan ditaruh di atas belikatnya lalu dicucuk hingga dikeluarkan di butir susunya. Padahal digerak-gerakkan. Ya, kita punya harta sampai batas hisab yang perlu dijakati. Kalau dijakati, berubahlah harta itu jadi siksa. Jadi siksa di waktu kita kada diampuni Allah Ta'ala. Diampuni Allah Ta'ala, selamat saja. Ini kada diampuni. Artinya tidak bisa dibayangkan siksanya. Kalau bajakan saja. Kata Abu Zarin radhiyallahu anhu itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zil Ka'bah man qala mal akhsaruna rabbil Ka'bah yaqulu man hum qala al-aksar amalan illa man qala hakadha wa hakadha min bayna yadayhi min khalfihi an yamini an shimali wa qalilimahum ومن صيبل ولا بقر ولا غنم يأتي زكاتها إلى جاء يوم القيامة أعظم ما كان أسمنها تنطيها بقرونها تأوها بأضلافها كلما نفذت أخرى عدد إلى أولها يقضي بين الناس. Telah sampai aku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk di dalam naung Ka'bah. Tatkala Malia akan daku bersabda, ia merekalah yang terlebih kerugian demi Tuhan Ka'bah ini. Kataku siapa mereka itu? Sabda Nabi itu mereka yang banyak hartanya padahal tidak mengeluarkannya kan zakatnya. Bukan orang yang berkata begini dari hadapannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Sedikit mereka itu, tidak seorang mempunyai unta, lembu, kambing, pada tiada memberi zakat mereka datangnya pada hari kiamat. Terlebih besar yang adanya yang terlebih tambutnya, padahal yang menunduk akan orang punya binatang itu dengan tanduknya, padahal yang menandukkan orang punya binatang tanduk dan mencocok, menjijik ya. Iya, akan dia dengan kakinya tiap-tiap selesai pertama datang kembali atas demi itu oleh yang kemudian hingga selesai dihukumkan di antara manusia dalam hari kiamat. Maknanya kita semua kan senang sekali dengan menjadi orang kaya raya, banyak duit, banyak harta pasangan, ternyata sangat berbahaya oleh Rasulullah. Paling orang berbahaya di dalam hidupnya orang yang paling kaya raya. Pilih oleh Rasulullah ya berzakat, kemudian ya membantu orang depannya, belakangnya, kanannya, kira itu sangat susahnya. Kalau dia menjadi siksa kekayaannya. Dia maknanya lebih baik meminta kaya hati, kemudian meminta kecukupan hidup. Jadi cukuplah kita dalam mana keluarga, kada meminta ke orang lain, ada usaha jadi kaya raya. Nah, rata-rata yang masuk neraka orang sugih, yang masuk itu Rasulullah melihat. Saya lihat dalam surga fuqara masakin. Kan itu hadis Rasulullah. Kebanyakan orang masuk surga memang orang kada berharta, fakir miskin. Anissa, apa sifat perempuan tuh? Dia maunya kaya raya. Kita Rasulullah masuk neraka, lihat banyak perempuan isyarat orang sugih, kaya raya. Karena orang kaya raya ya sifatnya itu maunya dia aja. Karena kalau ada salah-salah orang lain bilang ngalih mana mau urus. Orang kaya raya tuh
Ada dihormati salah juga. Jadi keduanya kita salah dan salah. Entah kayak disuruhnya kita menyembahnya ya jadi Tuhan. Itu nang bahayanya. Bagaimana aja berusaha sudah. Usaha berdagang jadi kabun bagaimana aja. Yang penting minta kaya hati daripada manusia. Kita mengharap kepada Allah. Usaha minta kemudahan. Mudah aja, lancar aja. Artinya penyakit orang berduit nah itu. Faslun bi asbabi wujubi zakat wa anwa'iha. Ini suatu pasal menyatakan segala wajib zakat dan menyatakan segala bagai zakat. Bermula tiada wajib zakat mengikat seorang merdeka bagi Islam. Tiada disyaratkan akil balik, maka wajib pada harta kanak-kanak dan orang yang gila. Adapun bagi yang pertama wajib keluarkan zakatnya itu 6 perkara. Syarat orang berzakat itu orang Islam merdeka. Dia kalau hartanya sampai hitungannya miliknya sendiri, maka hartanya tuh orangnya 2 aja. Merdeka Islam, hartanya sampai nisab sahawul, kemudian miliknya. Kalau milik orang ya pada wajib dizakati. Ada pura-pura diberikan ke anak semua harta, mana pura-pura aja. Ini juga yang masih maharumin. Kalau aja anak memakai, sarik aja, itu kan kita orang kan. Kalau baju-baju dibiarkan, terserah anak yang maunya kayak apakah caranya, nak kayak itu. Karena mungkin diberiakan gitu. Jadi milik orang tuh. Ada syaratnya harus akil balik ada. Kepada orangnya itu. Analah orang tuanya seberataan sekalinya anak tadi masih kecil ya. Menjadi orang yang miliuner kita orang kaya raya. Wajiblah ya berzakat. Walaupun ke anaknya itu belum diserahkan harta itu harus ada orang yang mau urus dengan baik. Cuma zakatnya itu tetap wajib. Hartanya tuh diurus dulu pada orang yang amanah yang memelihara hartanya sudah karena sampai had batas kata ijabah lagu nikah kalau tuh supaha amal jangan kamu berikan harta orang masih supaha belum mengerti apa-apa jangan dulu diberi. Atau ijabah lagu nikah sampai mau menikah itu hanya dewasa sudah hanya diserahkan itu. Tapi kewajiban zakatnya kepada harta itu tidak terhenti sebab ia masih kanak-kanak atau sebab ia orang gila ada tetap wajib. Nah itu perlu juga diketahui. Islam menyuruh kita berusaha, usaha apa seluruhnya, tapi digunakan manfaat akal. Usaha itu, ada dibatasi usaha biar apa aja seluruhnya. Cuma Rasulullah sidin ada hendak kaya, sidinnya nang ada hendak kaya. Lalu aja Rasulullah cukup aku sebagai contoh. Nah kita berusaha bukan tujuan kaya. Tapi tujuannya supaya jangan meminta orang. Kalau perlu kita membantu orang. Adapun bagi yang pertama wajib keluar zakatnya itu 6 perkara. Zakat na'am, zakat binatang itu unta, lembu, kambing. Kedua zakat naqdain itu emas dan perak.
3 zakat tijarah, zakat perniagaan, 4 zakat rikas, emas, perak dapat dari tanaman orang kafir jahiliyah. Zakat ma'din, emas, perak dikeluarkan tanpa galiannya. Ma'din di dalam tanah, jadi duit barangnya itu, kayak emas itu juga. Masuklah zakat menjadi bos batu bara. Nah, kayak emas juga, cuma emasnya warnanya hitam. Masuklah itu zakat daripada minyak, bisnis minyak. Emasnya cair. Emas itu batu juga asalnya. Ini daripada jadi kayak besi. Zatnya murni, ada nambah efek samping kepada kulit, namanya lo emas. Zakat maksiat, zakat harta yang baginya usurun, gandum, anggur, hermana, kurma, padi dan barang sebagainya, tiap-tiap yang mengenyangkan, lagi menguatkan badan. Seperti lagi akan datang, insyaallah urayan satu-satu. 6 zakat fitrah, adapun bagi yang pertama. Kalau zakat fitrah itu mau umum. Maknanya bahwa kita sebagai tahan apabila yang lebih-lebih itu lalu ada hak orang lain di harta kita. Ada kalau hidup surangan memakan jadi bara api neraka sekalinya kita makan hak orang. Padahal ini kita nang bercari, kita nang berusaha, kita nang berdagang. Tapi sampai waktu batas nisab hitungan duitnya, tahunnya enggak turang sekalinya ada di situ. Ya kita makan enggak turang. Cuma kada kerasaan ya. Kalau kada bejakat tadi akhirnya dirubah Allah Ta'ala. Jadi bara api habisannya. Adapun bahagi yang pertama zakat binatang, itu disyaratkan wajibnya itu 5 syarat. Syarat yang pertama keadaan binatang na'am, itu unta, kerbau, lembu, kambing. Na'am itu binatang yang diternakkan dengan kakinya 4. Non ayam kakinya 2 kada ada masuk. Itik kada ada masuk juga, burung kada ada masuk. Bahasa Arab na'am tuh dan masuk situ unta, kerbau, lembu, kambing. Tiada wajib zakat binatang yang lain daripada na'am 4 itu. Pegaduhan pian ini, pegaduhan pakanang digaduh nang dibina ampak kambing kapian gaduh, nah lihatnya ada batasnya kan, ada hukum. Sapi kah, lembu sapi dah. Kerbau, unta jarang kita gaduh. Syarat kedua keadaannya di gambala, makan rumput ke padang, maka tidak wajib zakat binatang dibeli makan rumput dibeli. Terkadang dimakan di padang, terkadang dengan dibelikan rumput. Jika nyata banyak belanjanya, maka tidak wajib zakatnya. Jika sedikit belanjanya, wajib zakatnya. Menggambalanya tuh makannya umum dibawa ke padang rumput. Syarat ketiga haul, ada kekal di dalamnya hingga setahun, sempurna miliknya dan tasarrufnya. Syarat ketiga haulun, itu ada kekal dalamnya, dalam miliknya setahun. Tapi jika beranak binatang dalam pertengahan tahun, anak mengikut haul ibunya. Tahun ibunya. Syarat keempat sempurna miliknya dan tasarrufnya, maka wajib zakat binatang ditaruhkan kepada orang dan tidak wajib zakat pada harta yang hilang. Bintang lari daripada tuannya, harta dirampas orang, melainkan apabila kembali sekalian itu, ketika itu wajib zakatnya. Segala tahun yang lalu, jika ada baginya hutang yang menghabisi bagi hartanya,
Apa itu berdasarkan ulama, tapi yang zahir kata Imam Ghazali rahimahullah ada wajib zakatnya karena ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Bos kita nih banyak isi duit lalu saya menukar sapi 2 ikung ya, 1 sapi jantan 2 betina, dijulung lah ada keluarga gaduh nenek, tapi sapi ko nenek yang kedua kan ya karena kita bagi anaknya nih. Alwai banaknya, banak sapi tadi. Si bos tadi orang lain, nama gaduhnya nih, bos itu tetap wajib berzakat bila sampai batas wajibnya. Berapa ekor sapinya, berapa tahun. Adapun yang punya petani itu urusan petani. Jadi apabila nang petani banyak juga sekalinya hasilnya, ini wajib juga zakat. Nang bos tadi wajib zakat nang milik bos. Ada aja kan orang lain yang doakan orang dari dalam tahunnya tetap wajib juga. Tapi berbeda apabila harta di tangan orang ada wajib dizakati kecuali sudah di tangan kita. Ada bang duitnya tapi dihutang orang yang kayak itu. Ada bayar bang orangnya 500 juta aja ada. Kayak pada zakatin itu ada wajib sih. Kecuali kan orang membayar baru dizakati. Apabila pada 4 tahun orang kita kada bayar tadi karena di tangan orang, maka wajiblah dibayari tahun yang kita kada bayar. Aman salawasan kada bayar orang, nah itu karena kada ada wajib zakat orang kada bayar. Kemudian apabila ada kita bisa harta kayak bos besar pangulangnya harta banyak benar dah. Sekalinya prosesnya melewati hutang, hutang sebenarnya sidin tadi. Hitung dengan antara zakat dan hutang, banyak hutang. Ada wajib zakat karena banyak hutang. Nah itulah yang oleh Imam Ghazali bersalahan ulama. Tapi yang zahir pada kita tiada wajib zakat karena hutangnya banyak. Kayak di Bangda hukum untuk diketahui kita ini kada tahu hidup ini berputar. Sabadataan kan anak sugih nih, anak kaya raya. Tapi diketahui hukum dahulu. Supaya di waktu kita berharta ada tak salah. Syarat yang kelima sempurna nisabnya. Hitungan dah hawa tu tahun dah, hitungan harinya, nisabnya hitungan barang. Adapun nisab zakat unta itu tiada wajib zakat melainkan sampai 5 ekor unta. Zakatnya 1 kambing biri-biri yang umurnya 1 tahun. Masuk kepada 2 tahun. Atau 1 ekor kambing betul kambing biasa yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Apabila bisi unta 5 ekor berwajib zakat. Adalah 10 ekor unta zakatnya 2 kambing tersebut itu. Dalam 15 ekor unta zakatnya 3 kambing tersebut. Dalam 20 ekor unta zakatnya 4 kambing tersebut. Dalam 25 ekor unta zakatnya bintu khadin 1 ekor unta betina yang umurnya 1 tahun. So kepada 2 tahun. Dalam yang 36 ekor unta zakatnya bintu labunin itu 1 ekor unta yang betina yang umurnya 2 tahun masuk kepada 3 tahun. 46 ekor unta zakatnya hikah yaitu 1 ekor unta betina yang umurnya 3 tahun masuk kepada 4 tahun. Apa bangka ini bang damai hitungnya. Tapi kita ditulis Allah zikir, baca tasbih, tulis orang membaca kayak ini aja. Dan dalam 61 unta zakatnya jaza'ah yaitu 1 ekor unta yang betina umurnya 4 tahun masuk kepada 5 tahun. Dan 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta bintu labunin
dan 90 satu ekor unta zakatnya 2 ekor hikah, dalam 121 ekor unta zakatnya 3 ekor bintu labun. Apabila sampai bilangan 130 ekor maka tetaplah hisapnya itu adalah dalam tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 hikah, dalam tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 bintu labun. Demikianlah perlakukan 5 hingga berapa bilangannya. Hitung seorang aja sedih, namanya bagaduan unta. Nya kada bagaduan unta kada sama itu hitung mengalih. Maksudnya kada usah dipikirkan karena itu biar kayak itu bacaannya, tapi kada usah dipikirkan, kada ada untanya juga. Karena mah ya sorangan. Apa nang dihitung? Barangnya kada ada juga. Nah ini hanya hukum. Adapun nisab zakat karbau, situ aja kita baca sabila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi jami' ulumihi bid dharain amin. Halaman 71. Dan jikalau menyalam seorang yang berhadas kecil ke dalam air yang sedikit berniat ia kemudian dia tenggelamkannya dengan niat wudu yang kebilangan atau dengan mengkata hadas janabah umpamanya, jika ia dengan tersalah dia ada dengan sengaja saya sah wudunya, terangkat hadasnya pada sekalian anggotanya. Jika tiada berhenti ya dalam air sekadar masa tertib yang hakiki sekalipun, karena bahwasanya tertib takdiri hasil ya dalam masa yang latif ialah mengkul lagi muktamad. Tapi jika berniat ia dahulu ditenggelamkannya, tiadalah terangkat hadas melainkan hadas pada mukanya juga. Nah air yang jadi mustakmal dengan sebuah bagi angkutan yang lainnya dari muka inilah jika menyelam ke dalam air yang sedikit. Adapun jika menyelam ke dalam air yang banyak, terangkatlah hadasnya sekalian anggotanya. Jika berniat dia dahulu ditenggelamkannya sekalipun. Ada masalah niatnya. Apabila orang nyelam asal tartibnya itu hanya di dalam takdiri, dirasari apa gerak-gerak lah sedikit badan, gerak muka, tangan, kaki apa adalah gerak takdirinya sekadarnya aja, itu cukup aja. Walaupun kada harus panjang, kada lama. Dan jika lomba seorang junub akan sekalian badan serta dengan niat melainkan anggota wudunya juga yang tiada basuhnya kemudian maka berhadas ya bisa tidak wajib atasnya tartib ada basuh segala anggota wudu pada anggota mendahulukan segala anggota yang 4 itu melilahkan dia karena berhimpun padanya 2 hadas masuk hadas asgar pada hadas akbar adalah asgar seolah tiada wujudnya. Jadi karena inilah tiada wajib meniatkan mengangkat hadas asgar ketika itu hanya sunnah juga supaya kalau ada khilaf orang mengatakan tiada masuk ada asgar pada hadas akbar. Selama orang mandi hadas besar nah itu ya kada batal. Selama kada batal aja maka boleh langsung sembahyang. Karena hadas kecil tadi masuk sudah di dalam hadas besar. Ada wajib lagi berwudu nah sunnah aja. Tapi menyabatal wajib yang berwudu. Sebab menyentuh kemaluannya, itu orang bergusuk-gusuk kemana-mana ke tangannya, nah itu orangnya kan ada lapik, ada sarung mandi, batalam tuh, jadi bodoh basah, nah itu aja yang dijaga. Karena rukun mandi hanya 2, niat meratakan air ke seluruh batang tubuh, ada hukum menggusuk, menggusuk itu sunnah aja. Biar mengerjakan sunnah batal sekalinya. Nah batal wudu. Mbah mandi itu wudu entah. Mungkin kada batal bisa mandi hadas besar langsung aja sudah salat boleh aja. Karena kaulnya bahwa hadas kecil sudah masuk di hadas besar. Sunnah aja majhab kita wudu. Dan jika membasuh orang junub akan sekalian badannya melainkan 2 kakinya juga yang tiada dibasuhnya kemudian berhadas ya hendaklah dibasuhnya akan kedua kakinya di hadas akbar
Dia maka dibasuhnya yang tinggal di anggota wudunya di hadas asgar dengan tertib. Tapi dia akan dibasuh kedua kakinya di hadas akbar. Tangan basuh sarang anggotanya yang tinggal atau kemudian daripadanya. Yang mewujud pada surah pertama dan surah kedua itu dengan wudu yang sunyi ia dibasuh dua kaki. Padahal adalah keduanya itu terbuka. Tiada ada padanya suatu penyakit yang tidak wajib pada kedua surah. Contoh kita gambaran sama membasuh kedua kaki, tapi tiada sunyi ada tertib. Wajib tertib pada anggota yang tinggal. Demikianlah hasil tersebut dan tuhfahnya ya. Pada surah yang pertama kedua diperbuat orang legas padanya, maka dikatanya bahwa seorang mengambil wudu tiada wajib tanya basuh kedua kakinya, pada adalah kedua kakinya terbuka dan tiada ada keduanya suatu penyakit. Lugus itu kata-kata kayak pertanyaan kita. Orang berwudu sah wudunya, yang kata membasuh kakinya. Padahal basuh kaki wajib tapi sah, kayak apa kisahnya? Oh sekalinya orang berhadas besar. Berhadas besar mandi ditinggal basuh kaki. Nah lalunya berwudu. Nah, hadas besar masih di kaki itu, ada di basuhnya lagi kaki, begitu dibasuh masuk hadas besar tadi sudah. Nang tartibnya nang hadas kecil nya bau udah basah kan di muka aja tangan, kaki kan ada lagi masuk sudah di hadas besar deh. Begitu hadas besar dibasuh kaki hilang di hadas kecil. Makanya tadi kan basuh kaki. Ya, wajib atasnya membasuh dua kakinya. Entah, bahal terbuka ada penyakit apa-apa. Apa kisahnya? Nah itu siapa orangnya? Jika sok seorang pada basuh suatu anggota wudu, boleh selesai daripadanya. Dan basuhnya kan dia barang yang kemudiannya. Syak ia padanya kemudian selesai wudunya. Tiada lebih mudar ia akan dia. Di waktu berwudu ragu-ragu aku tadi nang mana nang sudah aku basuh. Kayak apa caranya? Maka basuhlah. Ujar beliau nang sebelumnya. Dibasuh, misalnya tangan ragu, ya tangan basuh. Itu baru menyambung ke kaki, bisa basuh. Dan kepala menyapu. Karena ragu di tangan itu. Bahasa membasuh bang, tak menyenang bahasa susunan wudu, ragu di tangan. Berarti orang ini mau menyapu kepala sudah ini kada bicara basuh. Di mana hendaknya mau ulang ragunya, ya, tangan dulu basuh diulang. Teruskan lagi menyambung kepala. Selesai sudah hendak berwudu, ragu-ragu aku berwudu tadi, saya basuhlah semuanya. Orangnya sudah selesai, hendak berdoa sudah. Maka kada wajib lagi mengulang-ulang. Itu adanya ada was-was di dalam diri. Syaitan ada mewaswasi supaya kita kada selesai wudu. Misalnya muyak, ada hendak sembahyang lagi. Nah itu syaitan bisa macam-macamnya. Maulah kita supaya Allah Ta'ala itu kayak nusan jadinya. Faslun pada menyatakan segala syarat wudu. Bermula hakikat syarat itu malazimin adami adamun walazmin wujudi wujudun ala adamun lijatihi. Arti syaratnya itu barang lazim dari tiadanya, tiada masyrut. Tiada lazim daripada adanya, ada masyrut. Tiada lazim tiadanya dengan milik kepada dirinya. Syaratnya itu sebelum gawiannya, syaratnya lainnya. Apabila kada digawi, kada ada nang pecang digawi itu sembahyang syaratnya kan suci, hanya kan hendak bersuci sembahyang aja langsung. Nah itu diri sembahyang itu orangnya itu kada sah. Syaratnya tadi kada digawi berdahulu. Kayak itulah juga yang lainnya.
Adapun murad daripada syarat wudu di sini itu barang lain dari syarat rukunnya. Tiap-tiap barang terhenti sah wudunya atasnya. Yakni dengan sekira-kira apabila tiada diperoleh, ia niscaya tiadalah sah wudunya. Syarat wudu seperti syarat mandi, 11 syarat. Sama aja. Pertama hendaklah ia dengan air mutlak, tidak sah wudu dengan lain daripada air, atau dengan air yang tiada mutlak ada sah wudu. Air jangan ada tambahan. Wuduan air kelapa itu ada sah. Nah, syaratnya itu wudunya bujur aja sudah, besok muka apa semuanya, tapi airnya air kelapa. Ada yang penting air sudah. Nah, itu bolu hukum sorangan, nah, ada bisik Tuhan katanya. Kita Allah Ta'ala mengatur dari Rasulullah, kita hambanya mengikutilah itu, patuh dan taat kepadanya. Ngarannya kita orang muslim. Islam artinya tunduk, iman artinya yakin, percaya dah, yakin dah. Tauhid artinya Allah tunggal kada bisa kutu, ma'rifat artinya kada tapisah hawan kita. Nyata pisah masih belum lagi muslim. Tapi sawan Tuhan. Tapi sah habis sudah kada ada ceritanya. Bersatu kada boleh juga. Itihad no bersatu. Ulul bawadah tapi sah dah. Bahwa ma'akum dah Allah Ta'ala bisa tak kamu inama kuntum. Quran dah. Di mana aja kamu berada, Allah beserta kamu. Lalu tafsirnya supaya paham pertolongannya. Pertolongan itu kan bicara dengan orang yang menolong. Pertolongan itu terbit dari sifatnya, sifat ada bicara hewan orangnya. Lalu disebut pertolongan di dalam diri kita majhar, kenyataan. Karena nyatanya sifat Allah itu Maha Agung, lalu kita ini ada kenyataan sifatnya dah, ngarannya pertolongan beserta kita terus dah. Bepajam mata beserta pertolongan Allah juga, berbuka sama. Hidup kayak itu juga, mati kayak itu juga, dalam surga kayak itu juga, dalam neraka kayak itu juga. Apabila di dalam neraka tapi sahawan Allah Ta'ala itu nang sabujudan neraka, nyakada tapi saja kada yang berbekas. Yang memberi bekasan Allah bukan api, itu pada bahasanya. Napa nang disebut neraka itu ya dinding hijab dunia nih. Apa nang disebut surga itu ya hadarah kada tak dinding lagi kan kayak itu. Artinya kita nih hanya patuh dan taat tunduk kepada Allah. Kayak itu nada macamnya disebut hamba. Diulah oleh Allah Ta'ala bertubuh dan berdiri-diri dengan roh tajalli ke diri kita dan tubuh kita ini sifat Allah sebut taksir qudrat iradat. Qudrat iradat itu sifat taksir. Jika tidak gawian kita kenyataan daripada perbuatan Allah atau pertolongannya. Nah itu tadi lah maksudnya supaya berisi Tuhan dah. Jangan kita jadi Tuhan. Kita bisi Tuhan si badan ni hancur apa ada Tuhan lagi ada itu bangda bah itu kita jadi nampak pulang kita baru ada kayak kita hilang kita dalam hak kita pribadi tentang pengenalan kepada Allah. Orang lain kan boleh tahu karena itu nang dinamai cinta sejati. Aman cinta cintaan, tapi ya kita nang ada nih. Ada boleh tahu orang, dah menyatahu orang, ada sejati lagi nya. Sejati itu satu. Tiada satu dikenang lain daripada air atau dengan air yang lain, air mutlak ada sah.
Dua, yakin tauzan akan keadaan mutlak, maka tiada sah wudu seorang dengan air yang tiada yakin tauzan keadaan mutlak. Jikalau nyata kemudiannya bahwa air itu mutlak sekalipun. Allah memberi kita, ada di dalam kita diri itu ngarannya hati. Nah, di hati itu ditaruhlah keyakinan. Apabila melihat cara yakin, melihat bandanya. Pertama bandanya dilihat mata, oh air. Yang kedua, diambillah air itu. Seperti sunnah orang sebelum berwudu dicium, karena ia ada mengandung kalau inya bau apa nenek, itu bisa menjadi kada mutlak. Kemudian disuruh masukkan ke mulut baku kumur untuk mengetahui rasa air kah, tapi ini bergula. Nah itu kita kada tahu. Kalau mata ini memandang mutlaknya ke air, hidung ke baunya, mulut ke rasanya. Sehingga di air itu ada dua hukum, warna, bau, rasa. Nah itu cara mengetahui air mutlak. Kalau sudah diketahui kan perlu ragu lagi, gawi aja lagi. Ketika hendaknya wudu itu Islam, jadi sah wudu orang kafir, wudu setengah ibadah. Berhendak kepada niat, dan kafir tiada ia ahli bagi niat melainkan pada mandi kafir kitabiah yang berniat ia pada mandinya supaya halal bagi suaminya yang Islam. Orang zaman dahulu ada orang ahli kitab tapi dia berkeluarga, artinya Anda punya anak, anaknya ahli kitab. Makna punya kitab yang ada dirubah. Asli Injil memang Nabi Isa itu adalah hamba dan rasul. Taurat, asli Tauratnya ada dirubah. Uzair itu dasar rasul dan hamba, dirubah oleh pendeta. Uzair itu anak Tuhan, Isa anak Tuhan. Nah ini yang merubah ini kada sah lagi dikawini. Boleh kawin kepada orang kafir kitabi, ahli kitab nang bahari, orang muslim kawin sah. Kayak apa hendak berhubungan, maka disuruhlah mandi hadas besar dong. Orang nang kitabiah. Melainkan pada mandi kafir kitabiah berniat ia pada mandinya supaya halal suaminya. Orang hadas besar dia kan kada ada mandi hadas besar. Orang non muslim adanya mandi bersih aja. Kita Islam ya ada hukum hadas kecil dan hadas besar. Itu hukum Allah tuh di dalam agama kita ada, agama lain kada ada. Itu jadi Islam tuh nang sabujuran agama tuh memang Islam. Nang lain nyerupai Islam, nyerupa aja, saya Islam kayak ini, nurut kayak ini nyerupa aja. Tapi hati-hati kitanya, karena mereka melewati makna bukan agama, tetapi pangkat dan harta. Ditawarin harta biar masuk agama lain, dijamin orang dia biar nak memudali orang, tapi biar masuk neraka mati. Itu bang becanya karena kadang kalau masuk ke surga syaratnya Islam surga. Baik ingat di kita hidup tuh. Jadi itulah maknanya kita baca kitab dahulu tadi. Jadi saat ada hukum bajakan-bajakannya orang muslim ada nang baharta, ada merubah Islamnya. Lain pondok Allah Ta'ala. Keempat, hendaklah ada yang memayis. Keempat itu aja lah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangan umur kita selamat dunia akhirat.
terhindar dari bala, bencana, penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan berkasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bi siri suratil Fatihah.